Pemirsa, kita lanjutkan di segmen 4 ya. Satu diskusi yang insya Allah akan membawa kepahaman kita baru ya, atau ke pengetahuan baru kita tentang kredit karbon, tentang efek gas rumah kaca yang selama ini barangkali ya lebih banyak kita melihat kondisi-kondisi bencananya. Ternyata efek tentang kegiatan-kegiatan katakanlah pemanfaatan yang disebut energi yang disebut oleh Profesor Ahmad Kurnain, lalu kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk itu belum banyak terdengar terekspos ya. Yang banyak terdengar di kita adalah penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Padahal hulunya di sini sebenarnya ya, kalau kita bicara lah lebih strategis lagi nanti untuk ke depannya itu. Baik, saya akan undang ya Ibu Aya untuk kemudian juga katakanlah kata-kata akhirnya atau closing statement kita pada diskusi tentang kredit karbon di Kalimantan Selatan ini. Silakan Bu Aya. Ya, terima kasih Pak. Dengan semangat gerakan revolusi hijau, mari kita bersinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pemerintah kabupaten kota, masyarakat, swasta. Mari kita bersinergi bersama untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama pasti kita bisa jaga hutan kita, kemudian hutan lestari, masyarakat sejahtera, revolusi hijau, menanam untuk anak cucu kita. Oke, terima kasih Mbak Aya. Kerennya sinergi. Ini kata kunci ya, sinergi untuk pada seluruh aspek kehidupan masyarakat atau elemen masyarakat kita. Bu Hanifah, silakan Bu Hanifah. Ya, terima kasih. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Aya. Mari kita sama-sama tingkatkan kolaborasi kita. Semua elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, pemerintah sendiri, baik itu daerah maupun pusat dan provinsi, untuk kita bersama-sama memberikan perlindungan dan kita melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih bijak, sehingga kita nanti mampu mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Dengan banyak hal, menanam melalui revolusi hijau itu sangat luar biasa untuk terus kita gelorakan dan kita galakkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Semangat sekali untuk kita terus mengusahakan revolusi hijau dengan konteks menanam dan terus menanam untuk itu. Ya, dan yang lebih juga nanti ada secara khusus dikatakan Mbak Hanifah di awal tadi, kondisi di lahan gambut kita dan hutan mangrove kita. Ya, itu juga menjadi bagian nanti program yang sifatnya mempunyai karakter khusus juga untuk peningkatan dalam tanda petik ya kredit karbon yang ada di Bandung kita Kalimantan Selatan. Pak Fahri Rija, ya. Oke, sebelum Pak Fahri Rija di unmute, saya ke Pak Ahmad Kurnain. Silakan Pak Ahmad Kurnain, ya. Ya, saya kira ini menarik tentang kartu kredit ya, kredit karbon. Jadi saya kira dalam kesempatan yang berbahagia ini barangkali saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan pemahaman ya. Pemahaman yang betul begitu ya terkait dengan emisi gas rumah kaca. Nah, saya mengalami bahwa beberapa tahun ini saya mengikut terkait dengan ini sebenarnya sejak tahun 2013 begitu ya. Ternyata memang di sektor-sektor ini sebenarnya sangat menarik dan memang yang paling sulit sebenarnya adalah bagaimana kita memverifikasi gitu ya. Memverifikasi bahwa setiap kegiatan itu sebenarnya sudah ada dilakukan sebenarnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kita semua sebenarnya sudah bisa termasuk di dalam rangka kita melakukan mitigasi gitu. Tetapi yang sulit adalah bagaimana kita mendeskripsikan ini terkait dengan, apalagi kalau kita kaitkan dengan kredit karbon begitu. Nah, ini menghitungnya seperti apa? Nah, barangkali dalam kaitan ini saya barangkali salah satu yang memang berkeinginan bahwa terus-menerus untuk melakukan bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama adalah bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bisa memberi sesuatu sebenarnya nilai terkait dengan karbon begitu. Saya kira ini yang menjadi sangat penting adalah kemajuan kita dalam rangka untuk memelihara lingkungan seperti ini. Saya kira demikian barangkali. Ya, istilahnya tuh sebenarnya ada nilai ekonomis ya pada saat betul. Pada saat kita dalam tanda petik ya terlibat dalam konteks menjaga ya katakanlah emisi gas rumah kaca ini yang kita sebut dengan kredit karbon. Ini barangkali yang belum populer di masyarakat kita ya, Pak Ahmad Kurnain ya. Betul. Ya, dan ini nanti kita coba pahamkan ya untuk itu lebih jauh. Baik pemirsa sekalian ya, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, ini satu diskusi yang menarik ya. Sebenarnya begini kalau menurut kita di redaksi ya, pada saat kita melihat ya, sesuatu gejala ya, tentu kita akan pahami gejala itu. Orang bicara tentang
gas emisi rumah kaca ini. Orang bicara tentang karbon, orang bicara tentang kredit karbon. Ini menjadi isu yang dalam tanda petik isu internasional, bahkan menjadi prasyarat dalam konteks transaksi-transaksi dagang sekarang ini yang dipersyaratkan. Bahwa kita punya potensi untuk berkontribusi di sana. Dan kontribusi itu ternyata tidak saja volunteer, ini juga mempunyai nilai ekonomis untuk mesejahterakan masyarakat kita yang terlibat dalam menjaga dan memelihara lingkungannya. Dan inilah yang mesti kita harus sampaikan juga ke masyarakat kita. Dalam konteks program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah sangat luar biasa dari konteks revolusi hijau, ya payungnya dengan berbagai instrumen hukum di peraturan daerah kita yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup juga, dan perencanaannya sudah masuk juga di Bapeda Kalimantan Selatan. Oleh karena itu tinggal kita, sekali lagi saya setuju kata kuncinya ya seperti dikemukakan oleh Profesor Ahmad Kurnain adalah memberikan kepahaman kepada masyarakat kita. Istilah Pak Taufik Arbain ini adalah menjembatani untuk memberikan pemahaman itu sehingga ini menjadi gerakan kita bersama, dan itu terbuka peluang bagi kita untuk kemudian kita berperan serta ya mengelolakan itu, ya istilahnya mengkoordinasikan itu agar masyarakat kita mempunyai nilai kesejahteraan pada saat dia berpartisipasi dalam mengelola lingkungan dengan baik, yang ujung-ujungnya nanti terkait dengan emisi karbon ini. Yes. Demikian pemirsa, ya saya juga mohon terima kasih saya sekali kepada Profesor Ahmad Kurnain, terima kasih banyak kepada Ibu Aya, Kepala Dinas Kehutanan, kepada ya Ibu Hanifah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, dan juga Pak Fahrija dari Bapeda Kalimantan Selatan. Ada Pak Taufik Arbain juga dari staf khusus Gubernur, juga ada Pak Fredik dari pemerhati lingkungan dari kalangan swasta. Dan acara ini memang ya digagas oleh staf khusus Gubernur Kalimantan Selatan dan didukung sepenuhnya ya oleh beberapa pihak untuk kemudian kita mencoba memperkenalkan lagi atau istilahnya memahamkan lagi kepada masyarakat. Inilah sesungguhnya yang menjadi potensi dan tantangan kita ke depan tentang Banua kita, mensejahterakan bagian dari Banua kita adalah terhadap yang kita sebut dengan kredit karbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.